Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kalau kita mengatakan orang-orang yang dekat dengan Yesus, terutama 12 muridnya Yesus dalam sejarah yang ditulis oleh orang-orang Kristen, kenapa kematian mereka begitu tragis? Ya, bisa kita katakan kematian tragis mereka itu menyampaikan kebenaran. Tetapi menurut orang-orang Kristen, ya kematian mereka itu karena menyebarkan ketuhanan Yesus. Padahal 12 murid Yesus tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sebetulnya adalah seorang bernama Saulus. Dan Saulus itu bukan 12 muridnya Yesus. Nah, coba kita cek. Pertama itu Petrus ya salah satu murid Yesus yang diakui Yesus. Dan kematian Petrus itu dikisahkan di dalam sejarahnya, dia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik. Jadi posisinya kepala di bawah, kemudian kakinya di atas. Kemudian ada Andreas juga mengalami kematian yang tragis. Dia mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Jadi gimana ya membayangkannya, itu pokoknya dibentuk membentang gitu, disalib dengan bentuk membentang sehingga menjadi huruf X. Kemudian Matius itu juga salah satu murid Yesus, dan dia matinya juga tragis, yaitu disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Kemudian yang keempat Yakobus juga muridnya Yesus, diakui di mana-mana itu muridnya Yesus. Dia juga mati dengan cara yang mengerikan, yaitu dirajam, dilempari dengan batu dari puncak bumbungan bait Allah, di mana tempat Yesus dulu pernah digodai oleh setan. Jadi kalau kita melihat kisahnya Yesus pernah digoda oleh setan, nah di tempat itulah kemudian Yakobus dibunuh atau dimatikan dengan cara dirajam, dilempari dengan batu dari puncak atas. Kemudian Yohanes juga matinya cukup mengerikan, cukup mengenaskan, yaitu digoreng dalam minyak panas. Kemudian Filipus juga matinya juga cukup mengenaskan, yaitu disalib dengan cara terbalik, kepala di bawah, kemudian kakinya di atas, yang kayak pertama tadi. Kemudian ada Bartolomeus juga matinya mengenaskan. Dia meninggal dunia di Armenia setelah dia mendapatkan hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejam sehingga semua kulitnya hancur terkelupas. Ya, mohon maaf, tuh saking kerasnya dipukul sehingga dia merasakan sakit yang sangat luar biasa sampai kulitnya hancur, dagingnya terkelupas dan mati karena itu. Kemudian Lukas itu digantung di Yunani setelah dia memberikan pengajaran tentang ajaran yang dibawa oleh Yesus. Tentu ajaran yang diajarkan oleh Lukas itu berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Saulus, itu sudah pasti berbeda. Kemudian Markus juga meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan di Alexandria setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh dengan batu sampai kemudian dia menerima ajalnya. Kemudian Thomas juga dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak di daerah India. Kemudian Yudas, tapi ini bukan Yudas Iskariot. Ya, Yudas di sini adalah saudara dari Yesus. Itu juga dihukum mati dengan cara dipanah. Dan yang terakhir itu Matias, itu yang dikatakan penggantinya Yudas Iskariot. Dia mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Ini 12 murid Yesus. Coba, kenapa kalau kita lihat di dalam sejarahnya, kenapa 12 murid Yesus begitu dimusuhi, dikejar-kejar, sampai harus dibunuh dengan cara mengenaskan? Sebetulnya itu juga salah dari Saulus, salah dari Paulus. Paulus mengaku sebagai muridnya Yesus, kemudian dia mengajarkan ajaran tentang Yesus. Tapi di sisi lain, Saulus atau Paulus ini, dia mempunyai konflik dengan Raja Romawi, yang pada saat itu berseberangan masalah politik. Sehingga Saulus dianggap sebagai seorang pengkhianat oleh Raja Romawi, dan Saulus sendiri itu juga matinya dipenggal setelah ditangkap oleh Raja Romawi, kemudian dipenggal kepalanya. Jadi hampir semua pengikut-pengikut awal yang mengikuti Yesus itu meninggalnya secara mengenaskan. Disebabkan siapa? Disebabkan oleh Saulus, karena Saulus punya konflik dengan Raja Romawi, Kaisar Romawi, dan kemudian Kaisar Romawi menguber-uber atau mengejar orang-orang Kristen di awal-awalnya. Itu juga yang menjadi kenapa ajaran Kristen di awal kekaisaran Romawi,
awal kemunculannya di abad-abad pertama itu sangat sulit berkembang, bahkan ditolak, ya karena itu ada masalah politik, ada hubungan politik yang retak antara Saulus dengan Kaisar Romawi, sehingga setelah dieksekusinya Saulus, pengikut-pengikut Kristen, orang-orang Kristen, entah yang mengikuti Paulus, entah yang mengikuti Yesus dengan ajaran yang benarnya, semuanya sama, dianggap sebagai orang-orang yang memberontak kepada Raja Romawi, sehingga mereka semuanya diburu, sampai nanti pada akhirnya diterima. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas bagaimana sejarahnya Kristen bisa diterima, yang awalnya dimusuhi, yang awalnya dikejar-kejar, yang awalnya mereka dibantai, kemudian bisa diterima menjadi agama resmi oleh orang-orang Romawi di masa itu, dan kemudian dianggap sebagai agama resminya, dan bahkan kaisar-kaisar Romawi selanjutnya itu pasti dilabeli dengan label Kristen dan menggunakan lambang-lambang Kristen. Insya Allah akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.